Jadi tadi terpotong ya, rekamannya nggak apa-apa, yang penting diskusinya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya kepada ahlinya, silahkan, karena banyak hal ya yang tadi itu saya baru tahu. Memang ada sih yang ngeluh kemarin, ada teman di rumah sakit gitu, dulu mukanya agak memang mulus ya gitu, terus tiba-tiba loh kok mukanya pada jerawatan, seperti yang dibilang sama dokter Dika tadi ya, daerah yang tutup masker. Ternyata memang ini ya, alergi ya tuh dokter Dika ya, atau memang gimana ya, alergi masker atau bagaimana itu dokter Dika? Yang tadi itu, kalau maskernya kelamaan, penyebabnya. Ketutup dek suaranya. Ya, udah. Dah, oke. Nah, kalau untuk yang masna sendiri biasanya karena penggunaan masker, misalnya tadi waktunya ya Kak, harusnya kan masker itu sebaiknya digunakan 4 sampai 5 jam, mungkin tidak diganti gitu maskernya. Bisa itu mengakibatkan jerawat. Kemudian bahan dari masker kan masker itu medis ya, bahannya itu kan belum tentu cocok nih dengan wajah kita. Itu yang mungkin bisa merangsang iritasi kulit sehingga kulit yang awalnya mungkin bagus, tidak ada masalah, tiba-tiba berjerawat. Kemudian tadi kan waktu, kemudian bahan masker, kemudian setelah menggunakan masker itu juga harus melakukan perawatan atau membersihkan wajah. Mungkin setelah itu tidak langsung wajahnya dicuci atau tidak langsung dibersihkan, itu juga bisa membuat wajahnya jadi bermasalah. Dan yang paling sering itu ya, sampai kami tuh di kulit bikin penelitian efek pandemi terhadap masker. Dan memang ada hubungannya memang penggunaan masker dengan timbulnya akne gitu. Jadi selama pandemi itu cenderung lebih banyak orang yang berjerawat akibat penggunaan dari masker. Demikian Kak. Gitu ya. Tapi kebalikannya kalau orang pakai cadar bersih ya dokter Dika ya, karena kan tertutup sama ini ya, sama cadar ya. Kalau cadar mungkin dari bahan ya, dari segi bahan ya, kan bahannya kain ya, sama kayak kita pakai jilbab ya, scarf ya. Bahannya kan dari bahan ini juga kan ya. Iya betul. Ya, lebih alami ya dokter Dika ya. Dan satu lagi kan kita nggak pernah tahu yang pakai cadar itu kan nggak pernah ngeluh gitu. Kalau ke polikulit mungkin baru tahu ya, kalau setelah dia buka niqabnya baru kita tahu, oh ternyata dia punya masalah. Kan selama ini kan kita cuma kelihatan ini doang kan ya. Kalau cadar kira-kira seperti inilah ya. Seperti inilah ya. Nah, biasanya kalau daerah yang di sini tuh jarang muncul jerawat, daerah kening, daerah atas hidung, daerah sini tuh jarang. Paling sering itu dia daerah ini dagu, daerah bawah pipi sini, sama daerah samping mulut. Nah, gitu. Jadi kalau selalu tertutup, jadi mungkin tidak terlihat gitu ya. Oh, gitu ya. Oke, kita baca di kolom chat ini tadi ada pertanyaan dari Bunda Mila. Ini bertanya, untuk facial bisa dimulai dari usia berapa? Anak saya laki-laki 16 tahun, ada beberapa jerawat di pipi. Apakah sudah boleh facial? Silakan Dokter Dika. Usia berapa Dokter Dika bisa facial, mulai facial? Ada anak Bunda Mila, dia usia 16 tahun, ada jerawatan. Apakah sudah boleh di facial gitu Dokter Dika? Silakan dijawab. Mikrofonnya masih ditutup, Dokter. Sebentar ya Kak. Oke, untuk usia facial sebenarnya itu facial yang bagaimana ya? Kadang-kadang penggunaan bahan yang digunakan saat facial itu juga perlu ditanyakan. Kalau untuk facial yang penggunaannya untuk normal skin, itu boleh digunakan di atas 12 atau 14 tahun. Yang paling aman kalau mau aman ya di atas 14 tahun. Karena kadang-kadang beberapa produk kosmetik untuk anak itu berbeda dengan dewasa. Misalnya sunscreen. Nah, sekarang itu sedang digalakkan sunscreen untuk anak. Nah, untuk kandungan sunscreen anak itu berbeda dengan yang dewasa. Dimulai dari umur 14 ke bawah atau 14 ke atas. Nah, cenderung pada anak yang berumur 14 ke atas, dia sudah mulai bisa gitu menggunakan produk yang seperti digunakan oleh orang yang dewasa. Kalau memang facialnya aman, penggunaan bahan-bahannya aman, misalnya dia untuk normal skin dan dia tidak merusak wajah, kan biasanya facial tuh ada ya model pencet-pencet gitu ya. Kadang banyak tuh pasien saya datang ke poli, terus keluhannya jerawat habis di facial atau keluhannya wajahnya jadi iritasi setelah facial. Nah, itu yang sebenarnya
berbahaya ya. Tapi kalau yang facial yang aman, misalnya yang digunakan yang melakukan facial juga yang profesional, yang sesuai dengan ahlinya ya boleh-boleh saja ya, dan tergantung juga masalah kulit. Satu lagi Bu, siapa tadi yang nanya Kak? Bunda Mila. Bunda Nila, kalau Mila, untuk yang Mila. akne sebenarnya bukan facial yang bagusnya, Bunda. Nanti bisa, melakukan konsultasi kulit dulu dengan, spesialis kulit, nanti akan diarahkan, ini aknenya penyebabnya apa, karena hormonal atau, laki-laki kan biasanya agak, agak jarang ya cuci wajah dan sebagainya ya. Nanti akan dikasih tahu nih, mulai dari penyebabnya kenapa, kemudian, masalah kulitnya seperti apa, dan tipe kulitnya, bagaimana. Nanti bisa diarahkan gitu, masalahnya. Ya, Bunda, demikian, Kak. Oke, terima kasih Dokter Dika. Ini banyak nih pertanyaan yang Dokter Dika nih. Ada Izin dari Bunda Fani. Izin bertanya Dokter, ini yang tadi ditanyakan yang facial itu penggunaan sunscreen itu yang benar 2 jari atau 2 buku jari Dokter. Kemudian untuk bintik atau noda hitam karena matahari, apakah benar hanya bisa dihilangkan dengan laser atau krim yang mengandung hidroquinon? Ada cara lain nggak dokter selain laser dan krim? Oke, silakan dokter Dika. untuk, penggunaan sunscreen yang pertama, itu kan, 1 buku jari, itu kan 1 FTU ya, kalau ukuran, kalau kami dokter kulit itu bilangnya 1 FTU. Tapi kalau untuk masyarakat umum, paling gampang ingatnya 1 buku jari itu untuk 1 wajah. Ya, memang dia, wajah orang Indonesia dan wajah orang Asia kan rata-rata tidak begitu besar ya, maksudnya komposisi wajahnya tidak begitu besar dibanding dengan orang-orang yang, Kaukasia, orang-orang Amerika, Latin, dan sebagainya itu mereka cenderung wajahnya tuh lebih bervolume gitu, lebih besar gitu. Nah, harusnya dengan 1 buku jari itu cukup ya, takarannya cukup untuk 1 wajah. Dan untuk penggunaan sunscreen bukan hanya bagian depan sini aja, tapi pakai aja sampai ke sini, bagian dalam sedikit ya. Kadang nanti mungkin kadang ada orang yang pakai jilbabnya oke, di depan gini oke, tapi kan ada yang agak ke sini, jadi pakai aja agak di samping sini, bagian sini ya gitu. Untuk sunscreen takarannya boleh pakai 1 buku jari. Atau kalau wajahnya lebih imut, kan kayak dokter Kauli kan wajahnya lebih imut ya, lebih cute, lebih kecil ya kayaknya. Boleh agak berkurang sedikit ininya, takarannya itu jangan 1 banget gitu, boleh 3/4 boleh. Karena wajahnya tidak begitu luas. Kalau wajahnya yang besar ya, agak cabi, boleh pakai 1 buku jari. Kemudian yang kedua, untuk noda hitam, flek. Nah, flek ini paling banyak ya dikeluhkan oleh perempuan. Untuk penyebabnya banyak, banyak banget. Salah satunya faktor hormonal, biasanya yang suntik KB, atau yang sering terpapar matahari, atau yang bekerja di luar ruangan tanpa sunskream itu banyak banget masalahnya. Untuk pengobatan flek hitam tidak hanya dengan laser, bahkan laser itu kalau kami di kulit ya, itu bukan first terapi, bukan yang terapi utamanya. Terapi utamanya itu yang pertama dia topikal dulu, pakai oles, dan yang paling penting itu dia dikombinasi dengan peeling. Biasanya dia dengan melakukan peeling kimia, nanti ada zatnya gitu, bisa untuk terapi flek hitam. Kemudian sekarang mungkin kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik sering dengar ya yang facial pampir atau PRP. Nah, itu juga bagus. Facial pampir atau PRP itu bagus, jadi dia dipakein microneedling dulu ya, pakai microneedling, setelah itu baru dimasukkan serum ke dalam wajahnya. Atau skin booster, ini saya baru skin booster, mungkin terlihat ya merah-merah, baru disuntik. Nah, skin booster juga bagus, jadi dimasukkan bahan gitu, dia biasanya kandungannya yang aman ya, yang halal, yang aman, dimasukkan ke bawah kulit dengan cara dilakukan suntikan-suntikan itu tujuannya untuk anti-aging, untuk whitening, untuk glowing, dan biar wajah kita tidak ada flek hitam. Karena normalnya memang orang Indonesia ini harusnya memang muncul gitu fleknya, karena kita kan tinggal di daerah tropis. Jadi kadang ada tuh yang kayak muncul hitam-hitam, awalnya sedikit, lama-lama jadi banyak kayak gitu. Ya, jadi laser bukan terapi utama untuk flek hitam. Terapi utamanya itu kita mulai dari yang paling bawah dulu, bisa pakai krim, kemudian dilanjutkan dengan treatment. Jadi harus selang-seling, nggak bisa krim aja atau
100% dari krim tidak bisa, atau 100% dari treatment juga tidak bisa, harus kombinasi ya. Untuk hidroquinon, kalau penggunaan flek, pengobatan flek boleh, tapi hati-hati penggunaannya, dan itu hanya boleh diberikan oleh ahlinya karena nanti banyak efek samping yang muncul. Nah, untuk pengobatan-pengobatan lain, misalnya kayak whitening agent arbutin, niacinamide, tranexamic acid, banyak pilihan-pilihan terapi yang lain untuk bisa mengobati flek. Jadi tidak hanya menggunakan krim hidroquinon saja. Ya, demikian Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Dika. Ini ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya dokter, bagaimana caranya mengenali jenis kulit kita untuk penggunaan skincare? Tadi kan dokter Dika sudah menyampaikan jenis kulit seperti ini. Cara mudahnya untuk mengenalinya itu bagaimana dokter? Oh, kalau ini nih saya kulitnya kering, oh ini saya lembab, ini saya berminyak, itu bagaimana dokter? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba jawab. Nah, sebenarnya untuk mengenali jenis kulit kita, kalau dengan tadi ya, dengan beberapa hal yang tadi sudah dipaparkan tidak cukup sebenarnya. Sebenarnya harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, cara gampangnya, ini cara gampang ya, cara mudah biar tahu jenis kulitnya apa. Misalnya nih, kulitnya itu cenderung berminyak, ya kan ada tuh orang yang aktivitas dikit aja berminyak nih wajahnya, berarti kulitnya berminyak, oil skin namanya, atau oily skin. Nah, atau yang kedua, misalnya nih kulitnya itu kering banget dan benar-benar ada teksturnya, kering, memang benar-benar kering, gampang aja berarti kulitnya kering. Tapi ada orang yang kayak peralihan gitu, kadang berminyak, kadang kering. Nah, mungkin itu kombinasi kulitnya. Ya, normal tuh oily atau normal tuh dry gitu. Atau orang yang kadang pakai produk sembarangan jadi gampang merah, gampang panas, gampang terkelupas, nyeri. Itu mungkin sensitive skin. Itu yang paling gampang mengetahuinya. Tapi untuk lebih pastinya bisa dilakukan pemeriksaan ya sama dokter spesialis kulit dan kelamin biar kalau sekarang itu dan estetika juga. Jadi nanti dikasih tahu oh, ini pasiennya kulitnya tipe yang mana dan skincare apa nih kira-kira cocok untuk pasien yang ini gitu. Seperti itu ya. Terima kasih. Kak, masih mute, Kak. Halo? Halo, ya maaf ini. Kakak ulang ya. Nah, izin bertanya dokter, bibir saya belakangan ini sering-sering dan terkelupas. Sudah pakai lip balm dan deeksfoliasi, tetapi tetap terkelupas. Apakah ada cara lain dok? Ataupun bagaimana cara mengatasi? Terima kasih Bu Dokter. Bibir ya? Iya, bibir. Ya. Untuk lips, bibir kan termasuk wajah ya, kulit wajah, dan salah satu kulit yang sensitif juga. Bibir itu banyak dipengaruhi oleh kosmetik ya, salah satunya odol. Coba lihat selama ini pakai odolnya odol yang sama atau pernah nggak mengganti jenis odol yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, minumnya cukup nggak? Karena air yang kita minum atau sayur, nutrisi yang kita makan itu juga berpengaruh terhadap seluruh kulit kita, dari kulit wajah, bibir, tangan, kaki, kuku, dan semuanya. Faktor minum juga ya, harusnya minimal rata-rata orang itu sehari 2 liter ya. Kalau orang yang lebih gemuk harusnya lebih banyak karena cara menghitung kebutuhan air itu sesuai dengan volume tubuh. Nah, untuk rata-ratanya 2 liter deh. Kalau udah cukup minum, coba deh, pasti mungkin lebih bagus. Kemudian konsumsi sayur dan buah. Kadang kita agak males ya makan sayur sama buah ya. Nah, coba konsumsi sayur sama buahnya lebih maksimalkan, lebih banyak. Kalau makanan itu, kalau porsi dalam satu piring, itu sayurnya kalau bisa 3/4 atau setengah. Terus karbohidratnya, nasi dan sebagainya itu sedikit aja, 1 atau 2 centong nasi udah cukup, kalau bisa 1 aja, kemudian lauk, proteinnya lebih banyak. Jadi perbandingan antara karbohidrat, protein, dan sayur itu harus lebih sedikit
karbonya, lebih banyak sayur dan proteinnya, ya itu juga akan membantu. Coba perhatikan. Kemudian kalau hal itu sudah dilakukan masih bermasalah juga, berarti nanti dilihat lagi ada faktor penyakit tertentu nggak gitu yang mendasari, ya. Seperti itu, karena kalau untuk orang yang tua di atas 60 tahun, itu ada namanya penyakit dry skin atau penyakit kulit yang biasanya kulitnya itu cenderung gatal dan biasanya kering. Sering kali pasien-pasien saya di poli itu datang dengan keluhan kulit saya gatal dok, tapi pas kita lihat itu nggak ada ininya, nggak ada ruamnya gitu. Itu dipengaruhi oleh faktor kekeringan kulit karena usia. Ya, dan itu terjadi pada semua kulit tubuh termasuk bibir, wajah, tangan, kaki dan semuanya. Ya, bisa digunakan dan untuk solusinya kalau misalnya bibirnya kering, biasanya itu pakai moisturizer dulu. Kalau ada luka boleh pakai Kenalog in Ora Base, ada dijual bebas, dia bentuknya salep gitu, boleh beli. Kenalog in Ora Base namanya, dia kuning gitu warnanya. Oles aja di tempat yang ada luka atau yang kering. Kemudian pakai moisturizer, pelembab, ada kan lip balm, pelembab bibir, cari yang khusus yang tidak ada bau dan tidak ada rasa, yang dia memang dia tuh apa ya, bening aja gitu, oleskan di bibir. Kemudian jangan gunakan produk kosmetik dulu, misalnya jangan pakai lipstick dulu, jangan pakai lip tint dulu, sampai bibirnya benar-benar bagus. Atau ada juga produk yang dia itu dalam lipstick, lip care namanya, sudah ada vitamin E, sudah ada pelembab, sudah ada semuanya, itu bisa untuk terapi seperti itu. Ya, demikian. Oke, terima kasih Dokter Dika atas jawabannya. Tadi Bunda Mila jadi lebih terarah ya. Nanti beliau akan konsul ke dokter kulit. Bunda Fani juga tadi mengucapkan terima kasih. Kemudian Bunda Putri juga. Oh ya, Dokter Dika izin bertanya, ternyata faktor makanan dan minuman yang kita makan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan kulit kita ya, Dokter Dika ya. Jadi memang kita harus lebih selektif memilih jenis makanan, ya kualitas makanan, kuantitasnya, kemudian kuantitas minuman, kualitas minuman, kuantitas juga itu harus betul-betul diperhatikan. Karena kulit itu kan proses apa ya? Hasil dari ini kita ya Dokter Dika, metabolisme tubuh itu ke kulit ya Dokter Dika ya. Tadi Dokter Dika sudah menjelaskan juga tentang isi piringku gitu ya, lebih banyak sayur, kemudian protein, lemak sama karbo itu harus disesuaikan gitu. Kalau bisa karbonya itu memang dikurangi. Cuman karbo ini yang susah, karbo gorengan, tepung-tepungan itu sangat susah tuh Dokter Dika untuk dikendalikan. Oke, bunda-bunda yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan baru. Oke, terima kasih. Ini dari Bunda Vina. Bu, untuk menghilangkan komedo dalam penggunaan skincare, bagian skincare mana yang harus dipakai untuk menghilangkan komedo? Komedo itu ada dua ya kalau nggak salah tadi, komedo hitam dan putih ya. Pelajaran waktu koas dulu. Silakan Dokter. Terima kasih. Ini yang nanya saudara saya nih, Kak Vina. Bunda Vina. Assalamualaikum Kak Vina. Ini bidan ini Kak. Oh ya. Kak Vina Nagameti kalau nggak salah ya. Benar kan? Jadi untuk komedo, nah komedo itu kan biasanya kalau di kulit komedo itu ada white komedo, ada black komedo, ada close komedo, ada open komedo, ada komedo terbuka, komedo tertutup, ada white komedo, ada black komedo. Nah untuk komedo yang paling sering terlihat itu adalah di wajah. Karena kenapa? Wajah center of looking ya, yang paling sering terlihat, yang paling sering terpapar itu wajah. Nah yang paling sering lagi itu di sekitar ini ya, di sekitar hidung, kemudian di daerah samping ini dan di daerah pipi biasanya paling sering komedo. Nah, untuk apa ya, untuk menghindari komedo biasanya kita memakai produk-produk yang non komedogenik. Dan beberapa produk kosmetik kadang-kadang itu apa ya, iklannya ngeri ya, iklannya besar-besaran, wah gitu. Tapi sementara masyarakat ini kadang kurang gitu diedukasi bahwa untuk penggunaan kosmetik itu harus diperhatikan. Nah, kita harus menggunakan kosmetik yang non komedogenik. Kan belum tentu seperti yang tadi sudah kita bahas. Misalnya cocok nih dokter untuk dokter Kauli, cantik nih mukanya, tapi belum tentu cocok buat saya, belum tentu cocok untuk Kak Vina atau belum tentu cocok untuk Bunda Nila gitu. Jadi masing-masing wajah itu punya spesifisitas yang berbeda, kecuali wajah kita itu sama tipenya, baru kita boleh menggunakan produk yang
Sama seperti itu ya. Nah, pilihlah produk-produk kosmetik yang non komedogenik. Biasanya kalau produk-produk di pasaran itu kadang ada tuh yang dicantumkan di ingredients belakangnya, coba baca deh di belakangnya. Kadang ada yang ditulis non komedogenik, tapi kebanyakan produk kosmetik tidak dibubuhkan non komedogenik. Makanya kenapa kita butuh konsultasi langsung dengan dokter kulit gitu. Karena kalau yang produk-produk yang komedogenik itu sangat berpengaruh, bisa membuat orang yang pori-porinya besar atau orang yang cenderung kulitnya berminyak jadi nutup gitu porinya. Kalau nutup porinya jadi gampang berjerawat dan gampang tersumbat. Kalau gampang tersumbat, ya terjadi masalah lagi di wajahnya kayak gitu. Ya, kalau sehari, 2 hari, 3 hari masih oke, tapi kalau itu dipakai selama bertahun-tahun itu jadi masalah besar, ya. Apalagi kalau kita tinggal di daerah pantai, ya di daerah pantai kan cenderung kadang mataharinya intensitasnya lebih tinggi dan lebih panas, ya. Jadi mungkin kulit lebih sering mengeluarkan kelenjar keringat atau kelenjar minyak. Hal itulah yang membuat produk-produk itu tertumpuk gitu di wajah. Jadi itu kan pas pakai itu nggak rata jadinya kan, ada kayak nggak rata, tertumpuk-tumpuk akibat komedonya, akibat pori-porinya tertutup gitu. Ya, itu biasanya dimulai dari penggunaan produk kosmetik yang komedogenik atau yang mengakibatkan komedo. Makanya nanti mulai sekarang kan udah tahu nih, udah paham ya cara memilih produk yang bagus. Lihat tuh di belakangnya atau di depannya biasanya ditulis ini non komedogenik atau ini oil free atau ini produk kosmetik untuk normal skin, untuk oily skin, untuk sensitive skin. Jadi jangan beli produk yang tidak sesuai dengan wajah. Misalnya wajahnya berminyak, jangan beli untuk produk yang dry skin atau kulit kering, atau jangan beli yang sensitive skin. Itu tidak cocok gitu dengan dengan tipe kulit kita. Jadi beli kosmetik, pakailah kosmetik yang sesuai dengan tipe kulit wajah. Karena penggunaan kosmetik itu tidak harus yang mahal, tidak. Kalau dia sesuai sama kulit kita pasti bagus gitu kelihatannya. Kan tadi kulit yang normal tadi ciri-cirinya ada berapa tadi? Kulitnya halus ya, kulit rata, terus tidak ada peradangan, kemudian tidak ada masalah kulit. Jadi kalau kulitnya normal, kemudian memakai skincare yang tepat, nah insya Allah itu sudah terpancar gitu auranya, udah cantik ya. Udah fitrahnya sudah dapet itu, kalau memang sesuai dengan tipe kulitnya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Dika. Berarti kita tuh harus mengenali diri kita, yaitu tipe kulit kita itu seperti apa, terutama wajah ya Dokter Dika ya. Jadi ketika kita mengenali jenis kulit kita bijak memilih skincare untuk kulit kita, untuk istilahnya perawatan ya, merawat pemberian Allah gitu ya, itu wajah kita gitu. Jadi jangan melihat orang lain ya Dokter Dika, mukanya glowing gitu ya, belum tentu bahan yang dia pakai cocok untuk kita, karena kan para bunda ini sering latah ya, Dokter Dika ya, ketika ada produk kosmetik yang lagi in gitu ya, yang lagi booming, lagi viral, semua pada coba gitu ya, ataupun ya memang sih rata-rata kita tuh sukanya instan Dokter Dika gitu ya, mana yang lebih cepat langsung coba gitu ya, karena memang daerah wajah ini, wajah, mata, lipstik itu memang agak harus hati-hati penggunaannya, karena langsung ada yang kalau reaksi alergi ada yang cepat, ada yang lambat ya Dokter ya. Kalau cepat itu kan langsung gatal gitu ya, langsung ada merah, langsung apa gitu ya. Tapi ada yang jerawatan, ada yang memang lambat responnya gitu. Tapi kan kadang ada juga kosmetik gitu Dokter Dika. Pas kita pakai ya cantik gitu ya, bersih, glowing gitu. Terus pas pertengahannya itu mulai gitu Dokter Dika, itu bagaimana kita mengetahui skincare itu aman untuk kita. Maksudnya deteksi awal itu bagaimana Dokter Dika? Ketika kita milih misalnya kayak saya jenisnya kulitnya normal, terus saya pakai skincare ini gitu misalnya ya. Itu bagaimana mendeteksi kalau itu aman gitu ya dengan kulit saya? Mungkin ada tipsnya Dokter Dika. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Ya benar sekali ya, seperti yang tadi Dokter Fatkauli bilang. Nah kosmetik itu memang banyak plusnya, ya tapi ada minusnya gitu. Dan cara memilihnya itu juga pandai-pandai.
ya. Nah, tips memilih kosmetik itu adalah yang pertama yang perlu kita ingat adalah tidak ada kosmetik itu yang instan, tidak ada. Karena kulit kita normalnya berganti itu selama 28 hari sekali. Jadi 1 bulan siklus kulit kita. Jadi nggak mungkin kan 1 minggu langsung glowing, nggak mungkin. Karena kulit kita aja berganti 28 hari. Jadi minimal 1 bulan itu udah cepet banget gitu. Ya, kalau misalnya mau lebih cepat, artinya kita memaksa siklus kulit kita. Nah, biasanya produk-produk yang biasanya dipakai awalnya terlihat bagus, glowing, kinclong, terus di pertengahan nanti, aduh hanya aku dan kamu yang tahu gitu. Biasanya itu yang produk-produk yang mengandung merkuri, ya. Itu udah banyak sampelnya, mungkin kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik di sini udah banyak tahu kan sekarang kalau sosial media udah dibuka terang-terangan ya. Itu kalau yang gampang dan cepet banget putih, cepet banget bagus, harganya murah, itu pasti, nah gitulah ya. Itu nggak ada produk kosmetik yang murah, cepet, apalagi prosesnya 1 minggu udah langsung putih. Itu biasanya mengandung yang merkuri. Nah, biasanya kadang-kadang kan gitu kan, kalau misalnya kita sebagai wanita kadang-kadang bilang gini, nggak maulah ke dokter kulit atau takutlah nanti konsultasi, nanti ketergantungan. Nah, kata-kata itu sebenarnya salah, karena selama ini kita tidak pernah memberi nutrisi untuk kulit kita. Kita hanya memberi nutrisi untuk perut kita, jasad kita, tapi kita tidak pernah memberi makan kulit kita. Seharusnya kita itu adil ya, bunda-bunda semuanya, kita harus memberi makan seluruhnya. Kita juga memberi makan jasad, juga memberi makan perut kita, tapi juga harus memberi makan kulit kita. Caranya seperti apa? Dengan merawat kulit, memberi perawatan pada kulit melalui skincare yang bagus, yang tepat, kemudian memakai sunblock, baik itu di wajah dan di tangan. Yang paling gampang aja untuk awal-awal dulu, lotion aja dulu. Yang merek yang paling murah lah. Saya kasih tahu ya, tapi ini bukan, saya nggak di endorse atau nggak apa-apa. Vaseline aja, Vaseline yang warna hijau, yang aloe vera itu, yang dijual di Indomaret atau di mana-mana. Itu aja lah dulu pakai sehari 2 kali. Itu kandungan yang paling bawah banget yang bisa bikin kulit kita lembab. Itu aja lah dulu pakai. Kalau nanti mau yang agak lebih high, agak lebih tinggi sedikit ininya, kandungannya, boleh nanti dicari lagi. Ingredient di belakangnya itu ada kok tulisannya ceramide atau kandungan pelembabnya lebih tinggi gitu. Jadi itu aja dulu sehari 2 kali untuk penggunaan hand body. Yang kedua caranya Dokter Crowley, biar kita tahu kalau itu aman, dia nggak cepat itu reaksinya. Pasti mengikuti siklus kulit, ya. Dan biasanya kalau kita pakai itu terjadi perubahan yang ke arah baik gitu pada wajah. Kan ada tuh yang orang yang bilang nggak apa-apa, pakai aja dulu, nanti dia keluar dulu merah-merahnya, hitam-hitam dulu kulit kita, nanti baru bagus. Enggak, no, of course not, itu bukan. Jadi maksudnya dengan penggunaan kosmetik yang harusnya jelek dulu, nanti baru bagus, mau gimana coba logikanya? Harusnya kan harusnya kalau progres itu jelek dulu baru bagus kan, bukan yang kayak dibonyoin dulu, enggak. Jadi proses kulit itu pelan-pelan, yang pertama pelan-pelan, yang kedua sesuai sama tipe wajah, misalnya kulitnya normal pakai yang produk yang normal. Kemudian yang ketiga tidak mengandung merkuri, ya. Kalau misalnya dia mengandung merkuri 1 minggu aja udah langsung putih. Dan putihnya wajah dengan putihnya tangan itu beda, beda banget. Jadi kayak ini lebih putih mukanya dibanding dengan tangannya. Itu ibu-ibu atau kakak-kakak bisa lihat sendiri kalau pakai produk kosmetik yang bikin wajah kita putih sekali dibanding bagian tubuh yang lain, harus hati-hati. Ya, mungkin campuran di dalam kosmetiknya kita harus lihat ya, apa kadang nggak semuanya diterapkan di ingredients gitu. Ya, kemudian kita juga harus memilih produk kosmetik yang harganya itu jangan yang terlalu murah, karena mungkin kita kan nggak tahu ya. Harusnya untuk membuat suatu produk itu kan perlu bahan-bahan yang bagus ya. Ibaratnya kayak beli kue deh, Misalnya beli kue, mungkin nggak kalau harga kue itu murah banget tapi kuenya enak? Nggak mungkin. Gitu juga dengan produk kosmetik, dia sesuai. Kalau orang Medan bilang ada harga ada rupa, ya kan? Kalau memang dia bagus ya bagus. Kalau memang dia sesuai ya sesuai dengan harganya. Kita nggak bisa mau bagus, mau cantik, mau oke, tapi harganya murah. Ya itu susah didapatkan gitu. Nanti pastilah kita memilih produk-produk yang salah. Kayak Dokter Fatoli bilang tadi, murah, seminggu udah cantik, udah oke, udah glowing. Tapi di tengah jalan nanti
Aduh, udah kasihan ya. Itu, waktu saya dulu stase, saya kan sebelum, selesai pendidikan spesialis, saya ada stase di luar kota ya 2 bulan. Jadi ditugaskan gitu ke daerah 2 bulan. Kemudian, itu banyak yang kayak gitu, korban iklan, dokter, Fatkouli, korban iklan. Jadi, "Oh, ini lagi booming nih kosmetiknya," pakai, semua pakai itu gitu kan. Terus habis itu setelah pakai produk merah-merah, hitam-hitam, barulah dia ke poliklinik, "Dok, aduh ini gimana gimana?" Terakhir saya nggak berani menyalahkan produk, karena kan ini apa ya, kita belum tentu juga semua produk kita itu cocok untuk orang ya, saya nggak berani menyalahkan produk. Sekarang masalah yang ada aja ya, kita selesaikan ya, misalnya masalahnya kulitnya hitam, kita lakukan perawatan, kita kasih produk yang sesuai kayak gitu. Alhamdulillah sih beberapa pasien kemarin ada yang cocok, ada yang bagus gitu. Tapi ya tidak boleh juga kita, oh ini produknya salah, menyalahkan ini, nggak boleh, karena kan kita hidup apa ya, beragam ya, maksudnya dengan kondisi pendidikan yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Itu kembali lagi ke diri kita. Kayak seperti hari ini yang sudah ikut, mudah-mudahan sudah paham, sudah mengerti cara memilih produk kosmetik yang bagus, tidak harus mahal, tapi itu harus sesuai dengan kulit wajah kita, ya. Apalagi seperti tema kita hari ini kan merawat fitrahnya perempuan ya, yang harusnya semua perempuan itu cantik ya, dirawat dengan baik kulitnya, insya Allah nanti jadi bagus. Karena kalau dengan umur kita rata-rata sudah 30-an, 40-an, 50-an, 1% dari apa ya, dari fungsi kulit itu menurun. Bayangkan kalau kita sudah pernah melahirkan, sudah pernah menyusui, sudah pernah hamil, itu makin menurun kondisi kulitnya. Makanya mengapa kulit itu perlu diberikan nutrisi, bukan ketergantungan, tapi memang kulit kita butuh nutrisi. Misalnya pelembab, tabir surya itu memang memang dibutuhkan oleh kulit kita. Ya, demikian. Terima kasih. Si Dokter Dika, banyak ya hal-hal baru yang jadi tahu ya. Karena saya pribadi, Dokter Dika termasuk yang kita bilang cuek juga ya terhadap perawatan wajah gitu. Karena di keluarga itu memang tipenya itu saya tuh nggak boleh pakai macam-macam, Dokter Dika. Itu kalau dulu almarhum ayah itu kalau ada yang berbeda gitu ya, baru berbeda itu langsung marah gitu. Jadi sabunnya harus itu, yang dia beli sabun bedak gitu ya. Kosmetik itu baru pakai itu waktu SMA. Itu pun masih coba-coba, maksudnya masih bingung, yang penting apa yang ada udah gitu make gitu ya. Sekarang baru cocok dengan kosmetik, itu pun yang apa ya, ada merek tertentu itu cocok, maksudnya nyaman lah di kulit gitu. Jadi memang apa ya, keluarga besar, keluarga inti itu memang tipenya tuh nggak boleh macam-macam gitu, Dokter Dika. Jadi nggak boleh ini gitu, ya udah gitu aja gitu, terima apa adanya lah mereka gitu. Kitanya sendiri yang merasa loh, orang lain pada rutin perawatan gitu ya, kita ini apa adanya gitu, Dokter Dika. Oke, ini ada pertanyaan Dokter Dika dari Bunda Arina. Dok, mau tanya kandungan apa saja yang di skincare yang bahaya buat ibu hamil menyusui? Mungkin apa ya, bahan apa ya, yang itu tadi bahan baku yang di dalam itu yang mesti jadi yang fokus harus kita lihat itu kalau ibu hamil menyusui, itu apa saja, Dokter? Silakan. Terima kasih Bu pertanyaannya. Nih bagus banget ya pertanyaannya ya. Tadinya saya memang tidak menyinggung tentang hamil dan menyusui, tapi ini berhubung sudah ada pertanyaannya sedikit kita bahas ya. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui ini hati-hati karena banyak sekali skincare atau produk-produk kosmetik yang tidak bisa digunakan. Berhati-hati dengan penggunaan tretinoin atau tret ya. Itu tidak boleh karena itu teratogenik, bisa mengakibatkan kerusakan pada janin. Kemudian tidak boleh menggunakan produk kosmetik yang mengandung merkuri ya, yang tadi yang kita bahas tadi instan tadi cepet banget putihnya dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh mengandung yang ada hidroquinon ya, untuk whitening agent itu atau agen-agen pemutih tidak boleh dulu. Tapi ada beberapa agen pemutih yang bisa digunakan untuk ibu yang menyusui, misalnya kayak arbutin, alpha arbutin, kayak niacinamide, ya itu nanti konsultasi langsung aja ke SPKK, pasti semua dokter kulit, kelamin dan kecantikan itu sudah tahu dan sudah apa ya, punya panduan khusus untuk ibu hamil ya. Jadi untuk ibu hamil lihat di belakang ingredients-nya itu yang mengandung tretinoin atau vitamin A atau asam retinoat itu jangan dipakai karena bisa mengakibatkan kerusakan atau
apa ya, teratogenik kalau istilah kedokterannya pada janin ya. Hati-hati ya Bu. Kemudian untuk penggunaan whitening seperti hand body whitening atau penggunaan yang untuk produk selangkangan ya, selangkangan, selapah dan lain-lain yang ada produk whitening kayak Haki, hydroquinone, kayak yang tadi yang merkuri itu coba jangan digunakan. Ada juga kemudian penggunaan campuran di dalam obat yang mengandung asam salisilat itu juga kalau bisa dihindari karena dia bisa melakukan penetrasi atau masuk ke dalam kulit ya. Jadi kalau ibu misalnya masih ragu, masih belum yakin, tanya aja. Konsul aja ke dokter kulit terdekat di kotanya. Jadi bisa lebih aman dan lebih terpercaya. Karena bukan berarti saat kita hamil kita tidak boleh pakai skincare, itu salah ya. Ada skincare khusus untuk pregnant woman atau wanita hamil dan wanita menyusui yang dimana kandungan-kandungannya aman sehingga ibu hamil pun harus terlihat cantik, harus terlihat menarik ya, harus glowing juga ya, bukan berarti lagi hamil makin butek, makin hitam, makin hiperpigmentasi, makin banyak flek hitam, enggak ya. Ibu hamil juga wajib cantik ya, seperti itu. Jadi untuk skincare khususnya ada skincare khusus ibu hamil, ibu menyusui bisa ya, dia dimulai dari sunscreen. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Kemudian untuk ibu hamil dan menyusui ini dia ada khusus, misalnya kalau dia mau yang pelembab ada, kemudian untuk bedak ada, cushion ada, kalau yang krim malam juga ada. Jadi dia semuanya rata-rata ada produk khususnya untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi tidak usah takut, apalagi zaman sekarang ini produk-produk kosmetik itu sudah banyak diciptakan yang aman, halal, bagus, dan tidak ada alasan untuk tidak cantik dan tidak mau merawat diri. Yang penting mau, dan yang penting produknya digunakan. Jangan nanti bermalas-malasan, misalnya lagi masak, malas tuh cuci wajah, atau malas pakai pelembab, atau malas pakai UV. Kan itu kompor juga panas ya, apinya ya. Bisa bikin flek hitam. Ya, jemur kain pun walaupun cuma setengah jam, kalau mataharinya terik dan itu di atas jam 10 bisa bikin flek hitam. Jadi hati-hati kalau sehari-hari kalau terlalu banyak berinteraksi dengan matahari dan tidak menggunakan tabir surya, itu banyak sekali efeknya. Salah satunya bisa terlihat lebih tua dari umurnya dan gurat-gurat pada wajah lebih terlihat gitu. Ya, demikian. Oke, Dokter Dika, Masya Allah ya, memang harus selektif ya memilih bahan kosmetik ini. Ini ada pertanyaan nih dari Dokter Dika, mungkin pertanyaan terakhir ya. Sekarang kan lagi booming nih Dokter Dika, infus vitamin C, biar putih gitu ya, katanya biar putih, kemudian biar lebih fresh gitu. Itu bagaimana Dokter Dika? Apakah itu memang dianjurkan atau memang pada kondisi tertentu, atau kadang-kadang ada rutin tuh Dokter Dika per bulan, kadang ada sebagian orang seperti itu. Ini yang suntik vitamin C ya? Infus katanya Dok. Oh iya. Nah, untuk whitening infus sebenarnya sekarang itu lagi booming ya, karena semua orang pengen putih ya. Kalau vitamin C aja, infus vitamin C itu kan dia berat molekulnya lebih besar ya, dan biasanya dia ada pengaruhnya ke ginjal atau ke pembuluh darah dan lain sebagainya. Saya kalau untuk vitamin C, untuk putih sebenarnya memang ada beberapa literatur ya, beberapa jurnal yang menyatakan kalau memang ada yang putih. Tapi hati-hati karena penggunaan vitamin C dosis tinggi yang sering, apalagi via infus, itu bisa mengakibatkan kerusakan dari ginjal. Ya, kalau memang mau yang untuk whitening, infus whitening, cari yang aman. Dan sekali lagi itu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit, kelamin, dan kecantikan, karena sekarang ini memang produk-produk yang aman itu sudah tersedia. Nah, sekarang ini bukan hanya dari infus, kalau dari kapsul, dari pil, dari yang produk-produk kosmetik lain juga sudah banyak digunakan. Jadi kayak hand body whitening ada, kapsul whitening ada, yang aman dan bagus. Ya, kami kemarin pernah melakukan penelitian di USU, kami memakai 40 orang pasien, waktu itu kami memberikan kapsul ya,
Kapsul itu dari tumbuh-tumbuhan, malah dibikin dari ekstrak tumbuhan ya, dan ada efeknya. Jadi sekali lagi, kalau zaman sekarang ini yang era digital, serba modern, serba apa aja gampang banget didapatkan aksesnya, produknya banyak. Jadi tidak hanya terfokus pada vitamin C aja. Sekarang udah banyak kayak glutathione, kayak kandungan-kandungan yang aman, itu sudah banyak digunakan ya. Kalaupun misalnya pengen banget nih biar lebih cerah, lebih bersih, kulitnya lebih mongis, lebih lembab, lebih glowing, itu bisa dengan menggunakan produk-produk yang aman. Sekali lagi, kalau memang mau bagus, mau cantik, mau aman, mau Bepom, mau oke, nggak mungkin harganya murah. Ya, kalau misalnya vitamin C memang murah ya, satu vial kan kalau dibeli, apalagi kalau bidan, perawat, orang-orang kesehatan tuh gampang banget mendapatkannya. Tapi hati-hati, efek sampingnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ya, kalau mau yang aman itu harus ya sedikit merogoh kocek lah ya. Kalau mau yang aman, yang bagus, yang kira-kira oke, produknya sudah sangat banyak di pasaran dan sudah dicobakan sih ke beberapa pasien-pasien yang kayak yang nggak usah jauh lah ya, yang kayak artis-artis kan udah banyak tuh. Yang dulunya mungkin kita tahu ya dia mungkin tidak kulitnya tidak putih atau dia tidak cerah, jadi cerah. Semuanya itu berkat perawatan, berkat skincare, berkat semuanya. Jadi tidak ada istilah jelek, tidak ada. Yang ada adalah tidak mau merawat diri, tidak mau memakai sunblock dan tidak peduli dengan penampilan, ya. Dan sekali lagi sebenarnya cantik itu tidak harus putih, ya. Semua jenis kulit, semua apa ya, semua warna kulit, sawo matang, maupun yang warna apa ya, mau kayak Indonesia kan cenderung warna kulit itu coklat ya, juga cantik. Yang penting terawat dengan baik ya. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang, nanti boleh ya kita konsultasi atau boleh kita diskusi-diskusi lagi, belajar sama-sama lagi di luar dari forum ini. Kayaknya ini ya pada tertarik ya sama kosmetik ya. Iya, Dokter Dika, karena memang apa ya, istilah di kita sebagai ibu-ibu ya, ibu-ibu apa yang memang fokus di ranah domestik itu sudah riuh gitu ya dengan pekerjaan rumah tangga, kadang nggak selesai-selesai gitu ya. Yang paling cepat bangun, yang paling tertidur ya ibu-ibu juga gitu ya. Kadang mah nggak sempat gitu ya, kadang mandi udah bisa mandi udah syukur alhamdulillah gitu ya, pakai bedak, pakai lipstik ke kondangan gitu ya, yang memang lengkap ke kondangan gitu ya. Kalau di rumah itu paling minimal ketika suami pulang pakai lipstik sama bedak doang sama itu. Paling itu sebentar aja udah terikat setengah jam, habis itu langsung buyar gitu semuanya. Terus kalau yang ranah publik ya tergantung juga amanahnya gitu. Kalau amanahnya terlalu lumayan ya, intinya manajemen waktu seorang wanita sih Dokter Dika ya. Ketika dia bisa manage waktunya semuanya kan bisa bisa diatur gitu ya. Jadi itu tadi kadang misalnya tidak ada nggak sempat sih Dokter Dika manajemen waktunya yang masih kacau. Sebenarnya kalau istilahnya ya practice make perfect. Artinya kalau sudah sering kayak kita sholat lah, kita sholat 5 waktu. Mungkin bagi yang non muslim berat banget ya 5 waktu, harus wudhu, harus basahin anggota tubuh untuk sholat. Tapi kita udah biasa kan sholat 5 waktu. Apalagi kalau kita udah terbiasa lagi dengan sholat rawatib, ya kan. Apalagi lebih bagus lagi tambah lagi duha, lebih bagus lagi tambah lagi sholat malam. Kalau udah terbiasa pasti bisa. Apalagi ya cuma ngoles-ngoles aja, nggak sampai 5 menit loh. Kalau udah terbiasa itu nggak pakai kaca, udah. Lipstick pun kadang gini-gini aja. Sebenarnya produknya aja sih yang mungkin beberapa dari kita belum paham ya. Kadang misalnya kayak produk kosmetik, misalnya kayak lipstick. Sebenarnya yang dipakai itu bukan lipstick, sebenarnya vitamin. Yang kalau dipakai itu ada warnanya, seperti itu. Jadi ya gini-gini aja udah gitu kan. Kemudian yang seperti tadi infus. Sekarang itu sebenarnya lagi booming skin booster sebenarnya. Harusnya hari ini kan kita bahas tentang ini ya, tentang fitrah wanita. Tapi kita udah kemana-mana ya, Dokter Fatuli, nggak apa-apa lah ya. Udah nyampe ke skin booster. Jadi sebenarnya sekarang itu yang lagi booming skin booster. Jadi skin booster itu disuntikkan apa ya, dia kayak serum gitu ke dalam kulit. Kadang-kadang itu ya yang mungkin selama ini kita masih menutup mata seperti itu, padahal hal-hal kecil yang mungkin yang ya sering terlupakan gitu kan, yang membuat malas untuk merawat diri seperti itu. Kalau memang sudah sering, sudah jadi kebiasaan, justru kalau nggak pakai sunblock nggak enak.
Kalau udah sering, oh sunblock lah sunblock. Minimal sunblock aja lah. Sunblock itu bisa membuat anti penuaan dini. Jadi yang kalau di rumah ya malas nih pakai tah alis apa malas saya kan. Sunblock aja udah. SPF 30 aja. Yang paling gampang, paling paling nggak susah, tinggal oles-oles udah kayak gitu. Ya, kalau memang lebih rajin lagi pakai pelembab, lebih bagus lagi ya bersihin wajah. Kalau lebih bagus lagi ya pakailah yang misalnya entah produk lain, misalnya kayak bedak, apa gitu kan, yang untuk lebih perawatan kulitnya lebih bagus. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Tujuannya kan bukan untuk diperlihatkan ya, karena tujuannya untuk kita juga kan pakai masker nggak kelihatan juga ya kan. Dan satu lagi yang paling penting adalah untuk suami ya, berdandanlah buat suami karena kalau kita cantik pasti suaminya senang ya. Masak pun pakai sunblock aja biar nggak cepat tua ya kan. Anti aging pakai sunblock. Kalau istrinya cantik lagi masak pasti suaminya juga lebih betah ya di rumah, lebih sayang, lebih gimana ya. Pakainya yang produknya yang biasa-biasa aja, nggak yang menor-menor, nggak yang sampai blush on kan, enggak, yang cuma lipstick doang. Lipstick pun yang ada vitaminnya, sunblock pun yang untuk anti mataharinya, seperti itu. Kalau sudah biasa pasti bisa. Practice make perfect. Itu yang selama ini mungkin kita tinggalkan, kita tidak membiasakan diri. Karena seperti Kak Koli bilang tadi, kalau dari keluarga kita sudah ditentukan mau pakai ini ya, pakai ini ya, pakai ini ya, tanpa pernah berkonsultasi dengan spesialis kulit dan kelamin. Karena dari dulu ke dulu kita tuh cuman kayak ya udah kebiasaannya kayak gitu dari mama kita ya turun ke kita, dari ibu kita, dari nenek kita, dari keluarga kita. Jadi turun temurunnya itu belum tentu benar seperti itu. Ya mungkin hari ini yang kita udah sama-sama tahu, kita udah sama-sama belajar, ya bisa lah disampaikan. Yang mungkin di sini ada yang bidan, ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang mungkin guru, dosen dan sebagainya, bisa disampaikan ke orang-orang yang mungkin tidak ikut Zoom kita hari ini, bahwa untuk perawatan kulit itu bukan berarti yang mahal dan ribet, enggak. Untuk yang dasar-dasar dulu aja ya, pelembab dan sunblock itu aja. Kalau nanti mau yang lebih advance, lebih kayak sampai ke skin booster, infus whitening, lalala, itu ranahnya sudah ke spesialis ya, spesialis kulit dan kelamin seperti itu. Ya, bisa ya setelah ini udah nggak ada alasan nggak pakai sunblock ya ibu-ibu, karena paling sering nih keluhan datang ke Polikulit, ini kok terlihat lebih tua ya, kok banyak kali ya flek hitam, kok banyak kali ya kerutan-kerutan ya. Itu dimulai dari penggunaan sunblock yang mungkin selama ini kita lupakan ya. Harganya sunblock itu kan nggak terlalu mahal ya, tapi sangat berefek sama kita ya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya cara kita hari ini. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Ada lagi pertanyaannya? Udah selesai Dokter Dika. Tadi saya mengambil Tadi saya mengambil kesimpulan memang kita ini kan fitrahnya kan Allah sudah lahirkan kita secara fitrah ya gitu, kondisi kulit kita seperti ini. Tugas kita adalah mengenali jenis kulit kita. Terus memang ada fase-fase ya, dari anak-anak, remaja itu hormonal. Hormonal itu kan fitrahnya kan memang ada ya Dokter Dika. Kenapa hormonal itu memang ada, tapi bagaimana kita mengendalikan hormon itu tetap stabil. Terus kalau seandainya kita nggak bisa mengontrolnya, berarti kan kita perlu konsultasi kepada orang yang kompeten, ya ke dokter kulit gitu ya. Dokter Dika, jangan uji coba, karena ketika uji coba itu akan tidak pasti apa yang akan terjadi gitu ya, tapi seringnya kan lebih buruk. Terus seiring waktu berjalan, kita hamil, kita menyusui gitu ya, itu kan fitrahnya tuh kan harus kita jaga terus ya Dokter Dika, kan harus dengan perawatan gitu ya. Kalau memang tidak ada masalah, berarti kita rawat misalnya dengan ya skincare yang masih bisa kita lakukan. Kalau ada masalah ya konsultasi kepada orang kompeten. Intinya kan seperti itu Dokter Dika, jangan mencoba tanpa ada ilmunya gitu, karena kalau tanpa ilmunya kan akan bermasalah. Jadi memang fitrah itu harus kita jaga, kita rawat kan butuh ahlinya ya Dokter Dika ya, jangan asal uji coba gitu ya. Itu namanya merawat fitrah diri, harus kenal diri, terus kita harus berkolaborasi dengan orang yang kompeten biar tidak menyalahi fitrah diri gitu ya, tidak menzalimi diri, karena kita itu sering menzalimi diri sendiri, dari makanan, dari kosmetik yang kita pakai, dari minuman, jadi banyak semuanya. Oke, tadi Dokter Dika sudah ada closing statement ya Dokter Dika sebelum kita tutup? Oh iya,
sedikit ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Mungkin nanti di lain waktu kalau memang masih ada hal yang mau kita bahas lagi, boleh ya nanti. Atau nanti saya insya Allah bakal pindah ke Bang Bibi, masyarakat Abia bisa ya ke rumah sakit Tengku Pekan. Dari sekarang jadi halu-haluin. Nanti bisa konsultasi ke sana, kan pakai BPJS gratis ya. Jadi bisa nanti kalau ada yang ditanyakan boleh datang ke Polikulit. Sekali lagi, betul seperti kata Dokter Fatkauli tadi, bahwa fitrah merawat diri itu adalah sebenarnya kewajiban ya. Yang namanya menjaga itu kewajiban. Kita sebagai perempuan, jagalah diri kita, keluarga kita untuk hal-hal yang baik. Dimulai dari diri kita dulu, ya, menjaga kebersihan, terutama kulit, ya. Pasti semuanya itu bisa dilakukan asal ada kemauan, ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada salah kata atau pembahasan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Lillahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak dan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti Lebaran semuanya glowing ya. Tidak ada alasan lagi tidak pakai sunblock. Oke. Cepat pulang ke Abia, Bu ya. Ya, insya Oke, Allah terima nanti kita kasih. jumpa ya. Iya. Di Ini Abia. sebelum kita tutup, kita buka foto dulu dong. Ini ayo kita Oke. buka kameranya. Oke, ya. Buka kameranya ya. Bentar aja. Ini ada teman saya juga nih, Dokter Nurul Aini dari Langsa ini. Oh, Masya Allah. Salam kenal, dokter. Silakan bagi bunda-bunda yang mau buka kamera, kita seksi dokumentasi dulu. Memang kalau jam-jam sekarang jam riskan ya. Tapi di jam riskan ini biasanya mama ada waktu gitu kan, anaknya pada boci-boci semua. Oke ya, berarti cuman kita bertiga aja ya, nggak apa-apa. Saya screenshot dulu ya sebentar. Oke, ada Dokter Nurul Aini. Ini alumni Unsia juga ya? Iya, alumni Unsia. Oh iya. Pasti kenal ya? Kenal wajahnya. Sehat-sehat ya semuanya. Oke, sebentar ya, kita foto ya. Oke ya. Oke. Berikan senyum tercantiknya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Gaya yang comel ya. Kalau bahasa Siak comel itu lucu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya. Jadi Dokter Dika, sebelum kita tutup saya teringat itu ya, kulit itu salah satu apa ya? Pernah saya baca itu adalah bagian tubuh yang apa ya? Paling luas ya? Paling luas satu, terus diminta apa jadi saksi gitu di mana? Di akhirat nanti gitu. Nah, karena orang-orang yang di mana tuh di neraka itu kan kulit itu kan di apa ya? Di azab itu kan kulitnya tuh nanti melupas, muncul lagi karena di kulit itu ada sarafnya ya Dokter Dika ya, memang saraf nyeri itu ya. Jadi memang luar biasa gitu. Kulit itu ya itu ya tadi fitrah yang Dika harus kita jaga fitrahnya, kita rawat sama orang yang ahli gitu ya. Kita jangan menzalimi diri sendiri, harus selektif memilih apapun yang masuk ke dalam tubuh kita karena itu akan dipertanggungjawabkan gitu di masa yang akan datang ya di akhirat gitu. Jadi memang luar biasa ya. Karena sebagian selama ini kita sepele gitu merawat kulit kita, ternyata kulit itu salah satu bagian tubuh yang juga diminta pertanggungjawaban sama Allah. Karena seluruh badan kita ini kan kulit ya. Iya. Semuanya tertutup kulit ya. Betul. Ini ada teman saya juga nih, Cut Miftahul Jannah. Mana nih nggak buka kamera nih? Iya sayang, tunggu sebentar. Iya, jadi memang paling Ngurangin suara masih. kalau diibaratin itu kita satu lapangan bola nih kalau Ada tekanan luas gitu ya. Oke, para bunda terima kasih banyak ya sudah mau hadir. Mudah-mudahan ilmu Dokter Dika berkah, terus ilmu Dokter Dika bisa kita pahami dan kita amalkan, itu yang paling penting ya. Karena kalau ada ilmu kita amalkan itu sama saja gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami kemudian mengamalkan
mengamalkan memang tidak mudah, perlu konsisten, perlu istiqomah gitu ya, tapi kita berdoa sama Allah jadi pribadi yang berkah. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semuanya. Terima kasih Dokter Dika, Bunda Vina, Bunda Terima kasih Bunda semuanya. Nisa, Izin Bunda live ya. Canda, Bunda Arina, Bunda Dinda, Bunda Putri, Bunda Fani, dan Bunda Cut Miftahul Jannah. Terima kasih. Silakan live ya. Terima kasih. Nanti dalam hitungan 10 saya matikan Zoom-nya. Bunda Vina, terima kasih. Bunda Fani. Sama download. Ya, sama-sama. Mohon maaf batin ya, kalau ada yang kurang-kurang ya. Kita lebih ke sharing dan diskusi. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1.